Puji Tuhan, kita ini sekarang ada dalam kondisi di mana ekonomi sedang kurang baik. Ya, terserah pemerintah mau bicara apa, tetapi Bapak Ibu terkasih bisa melihat kondisi yang ada, di mana daya beli lesu, toko-toko banyak tutup. Bapak Ibu bisa melihat ada sebuah mall di Pluit, Bekasi, bahkan di daerah Jakarta Pusat itu pada tutup semua. Bayangkan mall tutup. Jadi bukan toko yang tutup, tenan yang tutup, bukan. Ini mall tutup. Dan juga perusahaan banyak yang berjatuhan semua. PHK terjadi di mana-mana. Orang-orang yang mencari kerja juga banyak. Tetapi sedikit mereka yang mendapat kesempatan untuk bekerja. Saya baru pagi ini juga melihat di berita ada 3.000 yang pengusaha kuliner di Singapura itu pada tutup semua. Jadi katanya Singapura sedang mengalami krisis juga. Nah, Bapak Ibu terkasih, satu sisi Bapak Ibu terkasih bisa melihat harga barang-barang naik semua. Biaya transportasi naik semua. Ya, semua naik. Tidak ada yang turun. Dari tahun ke tahun itu sudah begitu. Nah, Bapak Ibu terkasih, jangan heran kalau orang-orang sekarang banyak berhemat. Hemat belanja, hemat juga untuk menabur urusan Tuhan atau gereja. Nah, sampai saya menemukan di zaman now ini, orang-orang seperti yang gelarnya S2, itu saja dia melamar kerja dan minta. Kalau mau kerja apa saja juga oke, nggak ada masalah. Lulusan cum laude itu banyak. Saya banyak menemukan orang-orang yang lulusan cum laude ini, tetapi masih dalam kondisi menganggur, belum dapat pekerjaan. Nah, itulah fakta yang kita lihat di lapangan. Lalu Bapak Ibu, kita ini sebagai orang Kristen, apa sikap kita? Dan bagaimana kita menyingkapi itu semua? Karena itu bisa ke siapa saja. Dan maksud saya bisa terjadi pada siapa saja. Bapak Ibu terkasih, ada beberapa hal yang saya tulis di sini. Yang pertama adalah bergantung kepada Tuhan agar kita bisa melewati hari-hari yang ada. Firman Tuhan di Mazmur pasal 37 ayat 5. Bunyinya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bapak Ibu terkasih, kita harus bergantung pada Tuhan agar kita bisa melewati kondisi-kondisi yang sulit seperti begini. Krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis pekerjaan, agar kita bisa melewati semua krisis yang ada. Bapak Ibu terkasih, jangan hidup kita itu jauh dari Tuhan. Mari kita tuh mendekat sama Tuhan. Rajin beribadah setiap hari Minggu. Rajin membaca Alkitab kita. Rajin untuk saat teduh. Bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Bergantung di sini berbicara, Anda itu berharap secara totally kepada Tuhan. Bukan cuma hanya butuh Tuhan di hari Minggu saja. Tetapi dalam kondisi sehari-hari yang ada, itu pasti bisa kita bedakan Bapak Ibu terkasih, orang yang bergantung sama Tuhan atau dengan orang yang tidak bergantung sama Tuhan. Saya dalam hari-hari bisa melihat itu perbedaan itu sungguh nyata antara orang yang bergantung sama Tuhan dengan orang yang tidak bergantung sama Tuhan. Oleh sebab itu saya menyarankan pada Bapak Ibu terkasih, untuk Anda bisa menghadapi kondisi yang tidak baik ini, Anda harus bergantung sama Tuhan. Dengan Anda bergantung sama Tuhan, Anda akan mendapat pelindungan dari Tuhan. Ketika Anda mendapat pelindungan dari Tuhan, itu namanya pekerjaan, walaupun Anda di PHK, karena perusahaan bangkrut dan lain sebagainya. Anda ketika melamar kembali pekerjaan, Anda akan mendapat peluang itu dengan cepat. Orang yang bergantung sama Tuhan, tidak akan Tuhan biarkan. Itu yang berikutnya. Saya melihat sendiri dalam fakta kehidupan saya sehari-hari.
sebagai seorang hamba Tuhan, bagaimana saya bergantung sama Tuhan, saya mendapatkan pelayanan, saya mendapatkan berkat makanan, minuman setiap harinya. Bahkan tidak berbicara itu saja, berkat-berkat untuk saya bisa menikmati hari-hari saya dengan istri saya, dengan keluarga saya. Bapak Ibu terkasih, dengan kita bergantung sama Tuhan, saya percaya bahwa pembelaan dari Tuhan itu akan nyata buat kita. Saya bisa melihat orang yang bergantung sama Tuhan itu selalu Tuhan bela. Tidak pernah Tuhan tinggalkan. Tuhan selalu bela. Karena Tuhan bisa melihat bahwa orang ini bergantung sama Dia. Makanya Dia bela. Nah, hal yang kedua, tadi pertama bergantung sama Tuhan. Ini hal yang kedua begini. Jika keadaanmu sekarang baik, mengucap syukur. Jika keadaanmu tidak baik sekalipun, tetap mengucap syukur. Firman Tuhan, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pak, Bu, kalau kita sekarang kondisinya sedang oke, gak ada masalah, kita harus bersyukur sama Tuhan. Banyak loh orang-orang di luar sana itu dia tidak oke, yang kondisinya sedang sulit. Untuk makan saja harus mikir karena nggak ada uang, sulit ekonomi. Ada juga orang yang karena nggak punya uang ditinggal sama istrinya. Nah, saya mau berkata, kalau kondisimu saat ini, Anda masih bekerja, Anda masih punya uang, Anda masih punya pemasukan, Anda bisa makan di mall dengan anak dan istri atau suami Anda, mengucap syukur, Bapak Ibu terkasih. Jangan lupa mengucap syukur. Tuhan itu paling suka orang mengucap syukur. Tuhan itu tidak suka orang komplain. Tuhan itu tidak suka orang bersungut-sungut. Bapak Ibu terkasih bisa melihat di mana di Perjanjian Lama. Karena orang komplain, sungut-sungut, Tuhan bikin sebuah bencana, mati semua. Dan saya bisa menemukan bahwa itulah karakternya Tuhan. Tuhan tidak suka orang bersungut-sungut. Tuhan mau kita itu punya lidah, mulut itu pagi-pagi itu mengucap syukur. Lagi bekerja, mengucap syukur. Ketemu masalah, mengucap syukur. Jangan lupa untuk mengucap syukur. Kalau kondisimu sedang baik sekarang. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan kondisimu tidak baik? Mengucap syukur juga. Dengan mengucap syukur, Anda sedang membuat Tuhan untuk melihat Anda. Ketika Tuhan lihat keadaanmu yang lagi tidak baik dan Anda tetap mengucap syukur, Dia akan siap untuk menolong dan membantu Anda. Saya sangat percaya dengan hal itu. Dan saya sudah bertahun-tahun melihat bagaimana Tuhan Yesus membela kami ketika kami sedang kondisi tidak baik. Kami tetap mengucap syukur. Tuhan mengasihi orang-orang kondisi buruk sekalipun tetap mengucap syukur. Tuhan melihat kesetiaan kita, Bapak Ibu terkasih. Poinnya yang sangat penting adalah mengucap syukur. Dengan mengucap syukur, Anda membuat Tuhan memberkati Anda. Puji Tuhan. Hal yang terakhir, yang ketiga adalah begini. Dalam menyingkapi kondisi, situasi yang ada, yang terjadi, perekonomian tidak baik. Hal ketiga dalam menyingkapinya begini, Bapak Ibu terkasih. Jangan pilih-pilih pekerjaan, tetapi belajar untuk menjalaninya dengan rendah hati. Ini saya kasih pesan, terutama buat mereka yang sedang mencari kerja, khususnya generasi Gen Z ini. Ya, Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ini firman Tuhan, ya dan amin. Saya bisa melihatnya. Terlalu banyak orang pasang harga terlalu tinggi ketika dia melamar kerja. Dia tidak lihat sikon, situasi dan sebagainya. Nah, terlalu banyak orang yang kemampuan cuma sedikit, tapi meminta sesuatu yang banyak. Terlalu banyak orang memilih kerjaan. Ya, kalau yang dipilih itu
ada 10 perusahaan yang mencari Anda bisa memilih. Tetapi kalau ada 100 orang melamar di satu perusahaan, Anda tidak bisa memilih. Justru mereka yang memilih Anda. Ya. Jadi dari perumpamaan ini Bapak Ibu bisa tahu bahwa kondisinya kalau bukan saja Anda yang melamar, tapi ada 100 orang berebut satu kue, itu berarti chance Anda itu kecil sekali. Nah, oleh sebab itu, saya mau bilang, kalau Tuhan, ketika Anda sedang melamar pekerjaan, Tuhan kasih nih, mengucap syukur. Jangan terlalu banyak memilih-milih. Apalagi menetapkan tarif yang tinggi-tinggi dan sebagainya. Saya akan lebih berkata, belajar untuk jalani itu dengan rendah hati. Anda tidak tahu kan, kalau Tuhan sedang punya planning yang baik di balik itu semua. Kecuali yang Anda jalani bekerja di perusahaan ini, Anda mau banyak mengalami lembur tidak dibayar, tekanan banyak dan sebagainya. Dan Anda bilang, wah ini perusahaan tidak worth it ini. Ya. Tapi saya mau bilang, di zaman sekarang ini, kalau Anda berdoa, Tuhan kasih berkat, jangan pilih-pilih, terima dengan rendah hati. Jalani itu semua. Jalan itu semua. Anda tidak akan tahu kalau Tuhan bekerja di balik itu semua. Dan pada akhirnya ujungnya ending itu baik. Seringkali orang melihat cuma di awalnya tidak baik. Gajinya kecil. Jabatannya cuma segini. Jadi yang dicari gaji tinggi dan jabatan enak. Nah, saya mau berkata di zaman sekarang susah-susah kalau untuk Anda bisa begitu. Kalau Anda bisa, itu berarti kasih karunia Tuhan besar atas kamu. Nah, oleh sebab itu saya mau berkata, belajar untuk setia dengan hal-hal yang kecil yang Tuhan berikan buat Anda. Misalnya, pekerjaan yang ada, yang harapanmu bukan begitu, tapi Tuhan kasih. Gajinya itu cukup lah, dan sebagainya. Jalani saja. Lakukan dengan setia. Belajar untuk rendah hati. Belajar untuk mengucap syukur. Dan percaya bahwa Tuhan masih menyertai Anda. Bapak Ibu terkasih, harapan saya bahwa Bapak Ibu terkasih dan semua kita dalam kondisi baik, menghadapi kondisi ekonomi zaman now yang semakin tidak baik, dan terus melekat pada Tuhan, bergantung sama Tuhan, dan jangan lupa sama Tuhan untuk mengucap syukur selalu dalam kondisi yang ada. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.